Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Heti Koinan dari mahasiswa Universitas Indonesia PGRI dalam program studi pendidikan sejarah. Di sini kita akan membahas tentang Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng adalah suatu kerajaan di Bali Utara yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 dan jatuh tangan Belanda pada tahun 1849. Kerajaan ini dibangun oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti dari bangsa dalam Segending dengan cara menyatukan seluruh wilayah-wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Bukit dan Bukit. Setelah kemerdekaan, Kerajaan Buleleng bersatu sebagai daerah tingkat 2 Buleleng. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarahnya ya guys. Oh iya, Kerajaan Buleleng juga merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha tertua di Bali ya guys. Ya, kita lanjut ke berikutnya, yaitu lanjut kita akan membahas tentang sejarah berdirinya. Kerajaan Buleleng adalah kerajaan Hindu di Bali yang berdiri di pertengahan abad ke-17. Kerajaan ini didirikan oleh I Gusti Anglurah Panji Sakti yang juga berjasa dalam menyatukan wilayah Bali Utara. Dulunya I Gusti Anglurah Panji Sakti atau yang bernama Ki Barak diserahkan ke I Gusti Jelatik Bogol sebagai anak angkat untuk menutupi aib raja yang kemudian Ki Barak dirubah namanya menjadi Gusti Gede Kepaskian. Dalam Sugening, khawatir bila keperkasaan Gusti Gede Kapasekan dapat menyaingi kewibawaan putra mahkota I Dewa di Made. Maka pada tahun 1611 Masehi, Ki Barak atau Gusti Gede Kapasekan dari desa Panji dibuang ke desa Den Bukit bersama ibunya Niluh Pasek agar dalam Sugening tidak khawatir Gusti Gede Kapasekan dapat menyaingi kewibawaan putra mahkota Dewa I Barak di Made. Lalu pada tahun 1616 Masehi, Ki Barak berusia 17 tahun. Ia berhasil membunuh penguasa Den Bukit yang bernama Paungakan Gendis. Setelah berhasil membunuh, Gusti Gede Kapasekan dinobatkan oleh rakyat dan Bukit menjadi raja dengan gelar I Gusti Anglurah Panji Sakti. Wilayah kerajaan yang membentang dari Gilamaruk di ujung barat sampai ke timur di ujung utara dan Mengawi di selatan ini kemudian dinamakan dengan nama Kerajaan Buleleng. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Buleleng ini. Nah, untuk raja-raja yang berkuasa dibagi menjadi 3 wangsa. Ada wangsa Panji Sakti, wangsa Karangasem, lalu dilanjut lagi wangsa Panji Sakti. Nah, untuk wangsa Panji Sakti, yang pertama rajanya bernama Gusti Anglurah Panji Sakti. Dia mulai memerintah pada tahun 1660 sampai 1697 atau 99. Ia merupakan raja pertama ya guys. Lalu dilanjut dengan Gusti Panji Gede Danudarastra. Dia memerintah sejak 1697 atau 99 sampai 1732. Ia merupakan anak dari Gusti Anglurah Panji Sakti. Lalu dilanjut oleh Gusti Alit Panji. Ia memerintah sejak awal tahun 1732 sampai 1757 atau 65. Ia merupakan anak dari Gusti Panji Gede Danudarastra. Lalu dilanjut kembali oleh Gusti Ngurah Panji pada tahun 1757 atau 65 sampai 1757 atau 65. Yang merupakan anak dari Gusti Alit Panji, lalu kembali dilanjut oleh Gusti Ngurah Jelantik yang merupakan anak dari Gusti Ngurah Panji, yaitu dari tahun 1757 atau 65 sampai 1780. Lalu yang terakhir ada Gusti Made Singaraja yang memerintah sejak tahun 1793. Untuk masa akhir pemerintahnya mungkin belum diketahui ya guys. Ia merupakan keponakan dari Gusti Made Jelantik. Berikutnya wangsa Karangasem, dimulai dari anak Agung Rai. Awal pemerintahnya tidak diketahui, tapi untuk akhir pemerintahnya itu 1806, yang merupakan anak dari Gusti Gede Ngurah Karangasem. Lalu dilanjut dengan Gusti Gede Karang, yaitu sejak tahun 1806 sampai 1818, yang merupakan saudara dari anak Agung Rai. Lalu dilanjut kembali oleh Gusti Gede Ngurah Pahang, yaitu sejak 1818 sampai 1822, yang merupakan anak dari Gusti Gede Karang. Lanjut kembali oleh Gusti Made Okasori pada tahun 1822 sampai 1825, yang merupakan anak dari Gusti Gede Karang. Lalu dilanjut kembali oleh Gusti Ngurah Made Karangasem pada tahun 1825 sampai 1849, yang merupakan keponakan dari Gusti Gede Karang. Lalu berikutnya kita akan membahas tentang wangsa Panji Sakti. Berikutnya ada wangsa Panji Sakti, dimulai dari Gusti Maderahi pada tahun 1846 sampai 1853, yang merupakan keturunan dari Gusti Ngurah Panji. Lalu dilanjut oleh Gusti Ketut Jelantik
pada tahun 1854 sampai 1872 yang merupakan keturunan dari Gusti Ngurah Jelantik. Dilanjut kembali oleh anak Agung Putu Jelantik pada 1929 sampai 1944, keturunan dari Gusti Ngurah Jelantik. Lalu dilanjut kembali oleh anak Agung Nyoman Panji Tisna pada tahun 1844 sampai 1947 yang merupakan anak dari anak Agung Putu Jelantik periode pertama. Lanjut kembali oleh anak Agung Ngurah Ketut Jelantik pada tahun 1947 sampai 1950 yang merupakan saudara dari anak Agung Nyoman Panji Tisna. Nah, gambar yang di sebelah ini merupakan anak Agung Putu Jelantik ya guys. Dia sedang bersama keluarganya. Foto ini diperkirakan diambil sekitar tahun 1920-an. Selanjutnya merupakan masa kejayaan Kerajaan Buleleng. Gusti Ngurah Panji Sakti tidak hanya menjadi pendiri dan raja pertama yang berkuasa, tetapi juga berhasil membawa Kerajaan Buleleng menikmati masa kejayaannya. Ia dikenal sebagai raja yang berjiwa patriotik, anti-imperialisme, dan anti-monopoli. Perannya dalam memimpin rakyat Buleleng mampu mewujudkan alam demokrasi dan keberanian mengemukakan pendapat bagi rakyat. Ya, tapi setelah ia wafat, karena putra-putranya memiliki pandangan yang berbeda sehingga Kerajaan Buleleng mulai goyah. Slide berikutnya itu dikuasai Mewi dan Karangasem. Pada tahun 1732, Kerajaan Buleleng dikuasai oleh Kerajaan Mewi, namun kembali merdeka pada tahun 1752. Lalu pada tahun 1780, Kerajaan Buleleng jatuh dalam kekuasaan Raja Karangasem. Rajanya bernama I Gusti Gede Karang. Ia membangun istana dengan nama Putri Singaraja. Setelah beliau, raja berikutnya merupakan putranya bernama I Gusti Pahang Canang yang berkuasa sampai 1821. Slide berikutnya ditaklukkan Belanda. Pada tahun 1846, Buleleng diserang oleh Belanda, tetapi mendapat perlawanan sengit dari pihak rakyat Buleleng yang dipimpin oleh Patih atau Panglima Perang I Gusti Ketut Jelantik. Lalu pada tahun 1846, Belanda kembali menyerang menggunakan angkatan laut ke benteng Jagaraga. Lalu dilanjut kembali pada tahun 1849, Belanda dapat menghancurkan benteng Jagaraga. Dan akhirnya Buleleng dapat dikalahkan oleh Belanda. Sejak saat itu Buleleng dikuasai oleh pemerintahan lokal Belanda. Nah, slide berikutnya itu dampak perlawanan terhadap Belanda guys. Yang pertama di bidang politik, yaitu dikuasainya seluruh Pulau Bali oleh Belanda. Lalu berkurangnya kekuasaan raja pada kerajaannya, karena pada saat itu raja bisa dibilang menjadi bawahannya Belanda guys. Lalu di bidang ekonomi, dikuasainya monopoli perdagangan di Bali, yang merupakan daerah yang strategis karena banyak dikunjungi oleh bangsawan asing. Dan juga pada saat masa kejayaannya, Kerajaan Buleleng itu terkenal dengan bidang perdagangannya guys. Lalu ada di bidang sosial, banyaknya tantangan sosial yang diperoleh Belanda termasuk dihapusnya adat Sute pada upacara ngaben. Lalu ada kemunduran Kerajaan Buleleng. Belanda mengajukan syarat untuk menghancurkan bentengnya sendiri. Lalu Raja Buleleng harus mengganti 3/4 dari kerugian biaya yang dikeluarkan oleh Belanda. Lalu Raja Karangasem juga ikut mengganti 1/4 dari kerugian Belanda. Slide berikutnya. Slide berikutnya ada peninggalan Kerajaan Buleleng. Yang pertama ada Pura Penegil Dharma, lalu ada Pura Tirtampul. Pura Penegil Dharma dibuat pada tahun 1915 Masehi yang merupakan komplek pura yang luasnya 1,5 hektar. Ada 5 bangunan besar di pusatnya, dikelilingi oleh 8 pura lainnya. Untuk Pura Tirtampul, ia merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Buleleng yang cukup indah dan wajib dikunjungi karena ia merupakan tempat pemandian suci yang terkenal di kalangan masyarakat Bali. Peninggalan berikutnya ada Prasasti Belanjong, Prasasti Malat Gede, lalu dilanjut dengan Prasasti Penempahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah informasi atau kurang lengkapnya informasi, tolong diberitahukan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah.